Halo, salam sehat untuk kita semuanya. Bertemu dengan saya Robinson Ekelaya. Saya mahasiswa Universitas Desa Unggul. Saya Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Public Relation. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara atau lebih tepatnya yaitu ketahanan nasional. Namun, di samping itu, saya di sini mengundang seorang narasumber saya yang kebetulan harusnya 2 orang, tetapi yang 1 orang ada schedule secara urgent, jadi tidak bisa hadir bersama saya juga di sini. Nah, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita ini. Kepada narasumber dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Robi. Perkenalkan, nama saya Egbert. Saya sebagai programmer dalam suatu perusahaan yang kebetulan juga saya banyak mengambil bagian dalam menganalisis setiap kasus-kasus yang ada di dalam publik ini. Yang kebetulan juga malam ini saya diundang oleh Bapak Robi sebagai narasumber pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Ekber. Langsung saja kita bahas apa yang saya sampaikan tadi, bahwa topik yang saya ambil di sini adalah mengenai ketahanan nasional. Langsung saja Pak Ekber, yang saya mau tanyakan di sini adalah sejauh ini secara etimologis, ketahanan nasional itu adalah ketangguhan, kekuatan, kegigihan yang tidak kenal menyerah dan dapat menguasai diri yang dimiliki suatu bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ingin saya tanyakan atau yang ingin saya tahu adalah bagaimana pendapat Bapak mengenai ketahanan nasional ini? Mengenai ketahanan nasional ya. Menurut saya, mengenai ketahanan nasional ini, terlebih yang terjadi di era reformasi dalam 10 tahun belakangan ini, menurut saya masih banyak sekali permasalahan-permasalahan serta ancaman-ancaman yang malahan berasal dari dalam diri negeri kita ini ya. Kita bisa melihat ancaman-ancaman itu bukan ya berasal dari luar, tapi dalam diri kita ini. Kita bisa melihat karena ancaman ini memunculkan satu ruang yang bebas ya bagi setiap kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki radikal. Mereka mendapatkan ruang yang bebas, bahkan mereka mengambil alih terhadap permasalahan yang dialami oleh bangsa kita ini. Jadi ketahanan nasional itu menurut saya masih banyak sekali ancaman yang terjadi. Baik, dari gambaran pandangan barusan, alasan yang tepat sebenarnya yang Bapak sampaikan itu bagaimana? Ya, alasan yang tepatnya ya. Tadi menurut saya di era reformasi ini banyak sekali ya permasalahan, banyak sekali ancaman. Itu tuh membuat kita perlu banyak ya rasa peduli, terlebih kepada pemerintah Indonesia yang sekarang perlu memunculkan rasa tanggung jawab, rasa kewaspadaan terhadap ketahanan nasional Indonesia ini ya. Juga pada kita, setiap masyarakat juga perlu peduli terhadap ketahanan ini, karena yang merusak negara kita ini juga bukan berasal dari luar negara kita, melainkan dalam negara diri negara kita sendiri. Baik, dari pendapat tersebut bisa saya simpulkan bahwa harus adanya peran bersama dalam membangun dan menjaga negeri ini. Benar begitu bukan Pak? Ya, jadi kita ya, bukan hanya pemerintah sebenarnya. Jadi setiap masyarakat juga perlu ya menimbulkan rasa kepedulian, rasa nasionalisme yang terjadi di setiap negara kita ya. Ada berbagai cara ya yang menurut data saya. Di sini kita bisa ada 2 cara. Yang pertama, kita tuh perlu mengenali gerakan, ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan yang dihadapi bangsa dan negara ini. Yaitu yang pertama, itu kita perlu mengenali ya. Yang kita dimana di era globalisasi ini banyak sekali kapitalisme, banyak sekali liberalisme yang menyerang bangsa-bangsa kita sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Ya, ini perlu kita ketahui ya. Lalu yang kedua, kita perlu mencermati perubahan geopolitik dan juga perkembangan lingkungan strategis nasional. Ya, kita perlu mencermati bagian hal ini.
Karena ini tuh juga berdampak mengancam eksistensi kita sebagai negara bangsa kita sendiri. Baik, baik Pak, terima kasih sudah memberi tanggapannya maupun ide yang menarik di pertemuan kesempatan kali ini. Hal selanjutnya di sini adalah mengenai Astagatra. Astagatra maksud saya. Hubungan yang dimaksud menurut Bapak dalam konsepnya itu sejauh dan seluas mana lebih lanjutnya menurut Bapak? Tadi Astagatra ya. Ya, menurut data saya, di sini Astagatra itu merupakan gabungan dari Trigatra dan juga Pancagatra yang keduanya saling berhubungan erat. Ya, Trigatra ini adalah aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada negara itu sendiri dan tidak pernah sama spesifikasinya untuk setiap negara. Trigatra mengandung unsur-unsur alamiah yang bersifat relatif atau statis, kita bisa melihat. Sedangkan Pancagatra itu adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan atau norma-norma tertentu yang berlaku. Baik, menurut pandangan Bapak sudah cukup jelas. Namun yang menjadi konsep fundamental yang dimaksud secara Trigatra dan Pancagatra sebagai pembedanya, landasannya di bagian mana, Pak? Ya, ada beberapa ya landasan. Kita bisa melihat pertama dari Trigatra, kita melihat ada 3 aspek yang ada dari Trigatra. Yang pertama, itu adalah aspek letak dan kedudukan geografi. Lalu yang kedua, aspek keadaan dan kekayaan alam. Lalu yang ketiga, aspek keadaan dan kemampuan penduduk. Lalu yang terjadi atau pada Pancagatra itu ada 5 aspek. Yang pertama ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta ketahanan dan keamanan. Baik, terima kasih lebih lanjut atas tanggapannya. Nah, para pendengar yang setia, sudah dijelaskan bahwa di sini juga pertahanan keamanan adalah upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjatanya TNI Polri sebagai intinya mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara serta hasil daripada perjuangan para pahlawan sebelumnya. Pertahanan keamanan menjadi salah satu fungsi pemerintahan dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan untuk mencapai keamanan bangsa dan negara serta hasil perjuangannya yang seperti saya bilang sebelumnya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan mengenai ketahanan nasional. Kami sadar di sini bahwa bersama dengan narasumber saya ucapkan dulu terima kasih sudah mau memberikan waktunya untuk saya diskusi bersama Anda. Ya, lewat sama-sama. Baik, saya juga di sini kepada para pemirsa yang menyaksikan video kali ini, saya meminta maaf banyak kekurangan dan kesilapan kata, harap dimaklumi dan harap dimaafkan atas kata-kata yang tidak sesuai dengan ucapan kami. Kami di sini hanyalah manusia biasa juga. Yang bisa kami sampaikan di sini hanya hal sederhananya saja supaya ini membawa semoga bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya dan Piper pamit undur diri dan sampai jumpa di lain waktu.